Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Pada hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santo Dominikus. Santo Dominikus adalah pendiri Ordo Pengkhotbah yang kita sering kenal sebagai OP. Dan semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kita juga mohon berkat Tuhan bagi semua keluarga besar Ordo Dominikan agar mereka senantiasa selalu diberkati, dibimbing oleh Tuhan dalam seluruh karya dan juga dalam pelayanan mereka. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 10 sampai 14. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang Farisi kepada Yesus dan ahli-ahli Taurat dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi." Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar bagaimana Yesus mengecam orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem pada Yesus. Mereka menuntut sesuatu yang mereka sendiri melanggar banyak aturan-aturan. Mereka mengkomplain para murid Yesus, bahwa para murid Yesus itu melanggar adat istiadat dan melanggar apa yang sudah nenek moyang mereka lakukan, yaitu bahwa mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Saudara-saudari, itu ada beberapa opini yang bisa kita lihat dari apa yang menjadi protes atau komplain mereka. Di satu sisi bahwa mencuci tangan sebelum makan itu sesuatu yang baik. Kita berbicara tentang kebersihan. Tetapi ketika orang sudah mencuci tangan, ketika orang sudah bersih, ya dia tidak perlu mencuci tangan. Itu yang opini yang berikut. Yang ketiga, bahwa opini yang dibangun oleh orang Farisi itu sesungguhnya bukan sebuah keinginan tulus, tetapi mereka hanya mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh para murid Yesus. Dan tentu yang mau disalahkan itu sebenarnya bukan muridnya, tetapi Yesusnya dan gurunya. Jadi orang-orang Farisi dan ahli Taurat mencari jalan, mencari cara supaya bagaimana menjatuhkan Yesus. Karena begitu banyak orang sudah mengikuti Yesus. Setelah mereka mendengarkan pengajaran Yesus, Yesus melakukan banyak mujizat, orang banyak semakin terpukau, orang semakin mengagumkan Yesus, dan mungkin menjadi ketakutan bagi orang Farisi dan ahli Taurat. Nanti tidak ada lagi yang mendengarkan mereka. Maka Yesus mengatakan kepada mereka beberapa poin yang sangat menyindir mereka. Pertama, Yesus mengatakan, yang najis itu bukan yang masuk, tapi yang keluar dari dalam mulut. Yang keluar dari dalam mulut itu apa? Penghinaan, caci maki, ya, kata-kata yang kotor, kutukan, gosip, ya, dan begitu banyak hal-hal yang keluar dari mulut seseorang yang berasal dari pikiran yang kotor dan jiwa yang kotor. Bahkan Yesus mengatakan bahwa orang-orang Farisi ini adalah orang-orang buta yang tidak bisa melihat kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya
tidak bisa melihat, tetapi berusaha untuk menuntun orang buta, yang akhirnya apa? Mereka juga sama-sama jatuh. Jadi Yesus memberikan mereka sebuah teguran keras. Oh, kalian tuh orang buta, orang yang tidak bisa melihat uh, kebenaran. Maka di satu sisi Yesus mengatakan bahwa setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku di surga akan dicabut dari akar-akarnya. Ini mau mengarahkan perkataan itu kepada orang-orang Farisi, orang-orang yang bukan dihasilkan dari sebuah benih yang baik, tapi benih yang jahat, benih yang tidak berguna, maka harus dicabut. Tanaman yang bukan tumbuh dari sebuah benih yang baik pasti tidak akan menghasilkan buah yang baik. Maka harus dibuang, harus dicabut. Maka itu saudara-saudari dalam hidup kita, jangan mudah mengkambing-hitamkan orang lain. Jangan mudah menyalahkan orang lain. Jangan mudah menghakimi orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus banyak mengintrospeksi diri kita. Supaya jangan hanya mudah untuk melihat selumbar balok di mata orang. Tapi sesungguhnya kita sendiri adalah balok itu yang menghalang-halangi orang, yang menghukum orang, yang ingin menjatuhkan orang lain. Penting. Yang ketiga, Tuhan menginginkan kita, saudara-saudara, untuk membuka mata hati kita, membuka telinga kita, membuka hidup kita kepada kebenaran Tuhan, agar kita mampu menuntun banyak orang kepada kebenaran. Jangan sampai kita itu adalah orang-orang buta, buta pikiran, buta mata, buta hati, buta jiwa, dan buta seluruh kehidupan kita. Tuhan hari ini menegur kita, supaya kita disembuhkan dulu, supaya kita dibukakan dulu mata hati kita, hidup kita, supaya kita mampu melihat cahaya kebenaran Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan mengingatkan kita, supaya jadilah benih yang baik, jadilah benih yang bisa bertumbuh menjadi tanaman yang berguna bagi orang lain, supaya bisa menghasilkan buah. Kalau tidak, kita bagikan tanaman yang tidak berguna, yang akan dicabut dari akar. Semoga hari ini kita semua boleh bersuka cita, boleh bergembira mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita laksanakan setiap perintah Tuhan, aturan-aturan Tuhan itu dengan sungguh hati, dengan ketulusan, agar apa yang kita lakukan sungguh berasal dari dalam ketulusan. Tuhan memberkati kita dengan segala berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.